tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. You are so faithful Lord. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tidak akan berhenti kami menyembah Engkau Tuhan. Kau hidup, Kau nyata Tuhan. Bahkan ketika kami belum melihat apapun Tuhan. Hari ini kami nyatakan Lord you are so good. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Musim boleh kurang baik, tapi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan apapun. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu itu sempurna dan tetap dalam hidup kami. Bapak hamba berdoa pada siang hari ini di tempat ini. Kami cuma perlu Engkau dalam hidup kami, tidak ada yang lain. We just need you Lord. Kami hanya inginkan Engkau. Cuma Engkau tempat kekuatan kami, tempat kami berlari, tempat kami memanggil namamu, berseru kepadamu, tempat kami mengarahkan tangan kami ke surga dan mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah menahan semua yang baik, tidak pernah terlambat janjimu, tidak pernah terlambat pertolonganmu. Itu yang kami pegang, yang kami tahu. Penolong kami tidak pernah tertidur. Dan hari ini kami ada di tempat ini sampai hari ini. Kami menyaksikan Tuhan selama-lamanya Engkau dahsyat dan setia. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan. Tapi hamba berdoa pada siang hari ini. Tuhan yang berbicara kepada kami dengan sangat sederhana. Roh Kudus mengalir tanpa ada batasnya di tempat ini. Urapan kuasa-Mu, minyak yang baru itu boleh mengalir di dalam nama Yesus. We thank you Father. Kami janjikan pujian, kami janjikan syukur bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu-ibu sekalian yang luar biasa. Amin. Terima kasih Ibu. Kita ada di suasana menjelang Valentine. Dan juga menjelang Imlek ya saudara. Semua pink-pink ya. Aduh saya nggak kalau pink. Iya. Boleh lihat kiri kanan bilang kamu cantik banget hari ini. Aduh, iya ya. Iya keren loh bener. Jarang saya lihat pink-pinknya apa sih namanya. Iya dari pink muda, pink tua. Itu keren hari ini. Wah luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan. Iya warnanya cantik sekali. Puji Tuhan. Long time ago ya in Bethlehem. Lama gak ketemu ya Bu ya. Aduh kayak berapa purnama ya. Gitu ya. Puji Tuhan semoga masih ingat ya. Tapi Tuhan selalu baik. Amin. Saya sedikit ada masalah sedikit di kaki. Jadi tadi sedikit ada keterlambatan saudara ya. Mestinya hari Kamis mungkin baru saya ada sedikit operasi kecil saudara ya. Tapi Tuhan itu kan tetap luar biasa. In every season kita harus tetap semangat mengucap syukur. Karena Tuhan itu selalu baik. Boleh dengar tepuk tangan yang paling dahsyat dari tempat ini. Amin, amin, amin. Satu lagu yang saya ingin kita nyanyi bersama-sama ya. Amin Tuhan. Kalau kami hitung pertolongan-Mu terlalu banyak buat kami. Dan kami akan nyanyikan itu terus Tuhan. Bahkan ketika masih dalam perjalanan Engkau menolong kami percaya itu Tuhan. Yesus, Engkau setia sekali Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dan dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, kami percaya, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama boleh katakan di hadapan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Amin. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali dalam lembah kelam. Yesus setia berkali-kali. Berkali-kali Kau selalu tolong kami Tuhan. Berkali-kali, amin, amin. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, ini keyakinan kami. Berkali-kali dalam lembah kelam, Yesus setia. Amin. Dalam hidup kita selalu ada pilihan untuk terus berjalan sekalipun pertolongan belum datang. Ataupun kita mungkin menjadi kecewa karena pertolongan memang tidak datang. Saya banyak bertemu dengan orang tua yang anak-anaknya didoakan lama sekali, saudara. Dari yang ketergantungan obat, dari yang minum, dari yang kehidupannya jauh dari Tuhan. Tapi selalu yang saya bilang, kasih kesempatan Tuhan bekerja. Kasih kesempatan Tuhan bekerja. Yang dilakukan cuma mempercayai bahwa Tuhan akan bekerja. Dan bagiannya kita terus membangun kedekatan, ketergantungan. Bahkan hubungan yang kita bangun dengan sumber kehidupan. Dan yang akan mengalir dari surga itu yang akan overflow dari orang tua ke anak. Dan yang tidak berhenti, saya lihat banyak sekali anak-anak yang tadi memang sudah tergolong hancur, sudah berkali-kali ingin bunuh diri, menabrakkan diri, bahkan ngobat, ganja, dari sabu dan hal-hal yang paling buruk. Perlahan-lahan loh dari orang tua yang mencintai Tuhan. Orang tua yang terus ada dalam restoration, pemulihan hati, pemulihan kehidupan rohani dan yang lain. Setelah pelan-pelan kemudian dari sumbernya itu mengalir, overflow. Anak-anaknya kemudian pelan-pelan tanpa disadari mulai berhenti, mulai hidup lurus. Dan mulai pelan-pelan dari yang sampai ateis, saudara, yang gak percaya Yesus. Karena saking banyak kecewa, saking banyak hal-hal yang sulit yang memang tidak sesuai ya. Yang membuat ya udah berhenti Tuhan-Tuhanan. Sampai kemudian pelan-pelan Tuhan ubahkan. Waduh, saya kalau ngeliat itu, Tuhan Engkau bekerja yang tidak kelihatan. Supaya kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Hari ini saya share singkat sederhana saudara tentang grow in relationship. Bagaimana kita akan bertumbuh dalam satu hubungan yang kita bangun. Saudara, hanya hubungan yang dibangun secara sengaja dengan Tuhan yang akan menjadi hubungan yang kuat. Saudara, saya tidak ada sampai hari ini yang saya pelajari Bapak Ibu-ibu sekalian. Bahkan saya banyak mengurangi jadwal pelayanan.
saudara, tapi saya coba terus untuk membangun hubungan, membangun kedekatan, membangun relationship dengan Tuhan. Karena saya mempercayai tidak ada hubungan, tidak ada kuasa. Saudara, hanya kita yang dekat dengan Tuhan sehingga hubungan pribadi yang akan overflow ke keluarga kita, ke teman-teman di sekeliling kita. Itu terbangun dari suatu hubungan yang memang sumbernya dari Tuhan. Saya ingin kita membaca Mazmur 126. Saudara, Mazmur 126 kisah ini dicatat ketika bangsa Israel ada di tempat pembuangan. Jadi ayat ini adalah ayat yang memberi semangat janji bagi orang-orang yang terbuang. Orang-orang artinya tidak punya harapan, saudara. Jadi seharusnya ini sangat tidak mudah. Tapi itu yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 126. Di situ dicatat bahwa pemulihan keadaan Sion yang mereka mengalami keterbuangan, mengalami hal-hal yang sangat sulit. Tapi justru janji Tuhan itu datang dalam hidup mereka. Firman Tuhan berkata, saudara, dari ayatnya yang saya akan bacakan dari awal, saudara, dikatakan nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita tuh seperti orang-orang yang bermimpi, karena memang 70 tahun di pembuangan. Dan kemudian dikatakan ayat selanjutnya bilang apa? Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa karena kaget, saudara, syok mereka. Dan lidah kita itu akan dengan sorak-sorai. Dia katakan penuh dengan sukacita. Karena pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Dikatakan, saudara, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan keadaan batang air kering di Negeb. Tanah Negeb. Dan ayat selanjutnya bilang orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai dan sambil membawa berkas-berkasnya. Bahwa ternyata kita tuh maju sambil mencucurkan air mata, Alkitab mencatat itu standarnya. Saudara, kita akan pulang dengan apa? Sambil kita pulang bawa kemenangan, janji Tuhan, pemulihan, tapi bawa juga berkas-berkasnya. Bawa semua kebajikan, kemurahan yang dijanjikan oleh Tuhan, itu kita bawa. Jadi kalau ada orang yang mengalami, saya sedang mengalami susah, saya sedang mengalami air mata sulit dihentikan. Saudara, ada janji Tuhan. Sekalipun sedang mengalami itu, janji Tuhan tidak bisa dibatalkan. Engkau akan penuh dengan sukacita, engkau akan penuh dengan sorak-sorai, engkau akan bawa berkas semua janji, bahkan kelimpahan yang daripada Tuhan. Itu pasti, saudara, hanya tunggu waktu Tuhan. Yang percaya boleh dengar tepuk tangan dari tempat ini, saudara. Ini janji Tuhan ditulis ketika bangsa Israel di tempat pembuangan 70 tahun, saudara. Mereka kehilangan semua harapan, mereka kehilangan seluruh janji Tuhan. Bahkan kalau Anda baca dalam ayat firman Tuhan, murid-murid Yesus ketika Yesus akan disalibkan, mereka sampai berkata seperti ini, itu benar-benar Mesias yang akan datang gak? Yang dijanjikan gak? Bahkan Yohanes yang pada saat itu dia dipenjara, sampai ada orang dia tanya, disuruh tanya, kamu tanya kepada Yesus, kepada guru, dia benar gak yang benar-benar dijanjikan itu? Karena apa? Keadaannya bertolak belakang. Betul saudara ya, keadaannya tidak sesuai. Saya kalau boleh jujur banyak sekali, sampai hari ini keadaan-keadaan gak sesuai. Keadaan-keadaan, waduh ini tembok yang sulit. Wah ini kalau mau dibilang ini tidak mungkin. Justru saya berlutut, justru saya berseru kepada Tuhan, berpuasa dan tetap menyembah Tuhan. Dan mempercayai bahwa Tuhan itu bisa bekerja. Cuman kalau dia belum buat apa-apa, kan dia sedang menguji hati kita yang pertama. Supaya kita bangun relationship itu. Karena ada kadang-kadang kekristenan kita relationship itu belum tentu hidup. Even kita masih ke gereja. Karena relationship, hubungan itu dibangun dengan sengaja. Saudara, dibangun dengan kesadaran penuh. Bahwa saya terhubung dengan Tuhan dan Tuhan terhubung dengan saya. Itu dalam keadaan yang sadar. Sehingga ketika terhubung apa yang kita buat? Saya selalu ikut Tuhan dari dulu.
Mau saya dibukakan pintu besar atau pintu kecil. Mau saya tidak terbuka apapun. Mau di depan kelihatannya apapun. Saya belajar menjalankan tanggung jawab saya as a servant of God. Sebagai seorang hamba Tuhan. Mau saya diberi kesempatan melayani atau tidak. Mau saya apapun kepercayaannya itu. Saudara lakukan yang terbaik buat Tuhan. Anak saya dia hampir 7 tahun di Amerika. Dan kemudian dia merasa calling untuk balik ke Indonesia. Dan itu tidak mudah karena dia bekerja, dia lulus kuliah terbaik di sana. Dan sudah dikontrak di sana dalam pekerjaan dan balik. Dan tidak mudah untuk dia mempercayai Tuhan, benar gak ini? Tapi dari kedekatan yang dia bangun pasti ada tuntunan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ya tidak mungkin Tuhan bilang ya udah kamu ke sana kamu pasti hancur, enggak. Pasti akan ada suara yang menuntun dia. Dia bilang mama tahu saya pergi kemana enggak sedang dalam ibadah. Ada orang-orang yang hamba Tuhan dari luar negeri yang papasan dan dia panggil dia bilang aku melihat urapan Tuhan ada atas hidupmu. Bahkan ada orang datang lagi dan dia bilang your season, musim kamu di sini sudah lewat. Dia kaget. Karena memang sudah 1 tahun Tuhan berbicara untuk go back to Indonesia. Tapi dia bilang mama 7 tahun dia ninggalin Indonesia kan tidak mudah. Dia harus bangun pertemanan, bangun sesuatu dari awal lagi. Dan gak tahu harus membuat apa kan saudara. Tapi setiap dia ketemu orang sampai dia nangis, dia lagi dalam pekerjaan tiba-tiba ada orang datang dan ngomong semua profetik saudara penyampaian pesan Tuhan itu yang aduh mam. Sampai dia bilang saya putuskan untuk balik ke Indonesia. Kalau hubungannya tidak kuat dia bisa kecewa. Karena ketika datang kan segala sesuatu pasti tidak sesuai yang dia mimpikan. Untuk start dia bilang untuk di tempat yang baru dia merasa kembali dengan teman-teman yang baru. Tidak mudah. Tapi kemarin ada orang bertanya kepada anak saya apa passion kamu, apa kerinduan kamu. Dia bilang saya callingnya untuk melayani Tuhan. Dan dia bilang apa? Apapun itu bentuknya. Jadi apapun itu bentuknya kan ya nggak mesti di atas panggung, betul nggak saudara? Dan apa yang terjadi? Dari 2 tahun dia pulang, setiap ada mau event-event atau acara mesti dibangun. Nggak apa-apa mah, aku bantu sekolah minggu. Can you imagine? Anak saya lulusan sekolah Alkitab cum laude, mama aku bantu di sekolah minggu. Paling sekali-kali dia ada nyanyi. Itu tidak mudah, tidak mudah. Karena ekspektasi kita dengan hubungan yang kita bangun dengan Tuhan, janji Tuhan harus dahsyat, langsung digenapi. Tapi saya melihat pelan-pelan, saya melihat tangan Tuhan terus bekerja. Karena saya bilang sama anak saya, dari kepercayaan dan karakter itu dibangun berpadan lurus. Setuju boleh katakan amin. Karena Tuhan mau mempercayakan sesuatu yang besar, kalau karakter kita masih terluka, gampang kecewa, karakter kita relationshipnya masih banyak yang timpang saudara atau yang kurang. Ya Tuhan mau mempercayakan hal yang besar tidak akan maksimal. Jadi itu yang saya mempercayai saudara. Sebab itu pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan dan akan berdampak kepada sesama. Jadi bagaimana kita melihat hubungan kita dengan sesama itu salah satu yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan baik atau tidak. Saudara. Karena ketika kita hubungan dengan Tuhan baik, ketika ada hal yang tidak baik terjadi di luar, saudara Tuhan akan berbicara dengan sangat bebas dalam hidup kita dan kita bisa meresponi. Karena hubungan itu yang hidup kita bisa dengar, dia bisa kita ngomong dan dia bisa berbicara kepada kita. Setuju boleh katakan amin. Dan saya sangat mempercayai Tuhan sedang membawa kita di momen pemulihan yang besar-besaran. Itu doa saya gak berhenti doa puasa. Tuhan saya cuma pengen lihat seluruh kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Anak-anak, keluarga, orang tua. Saya tidak ingin lihat yang lain. Saya cuma ingin lihat kemuliaan Tuhan turun. Saya cuma ingin lihat janji Tuhan digenapi. Saya cuma ingin lihat anak-anak saya produktif, mencintai Tuhan, menjawab panggilan Tuhan. Apakah sudah terjadi semuanya? Enggak. Justru ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami lewatin. Saya juga mungkin pernah share ya. Ada melewati anak-anak yang dia sampai minum di luar. Dia sampai karena memang dia kerja di tempat-tempat yang teman-teman semuanya memang kehidupannya kurang baik. Saudara dia chef
di hotel. Tapi yang saya lakukan, saya nangis, saya doa, Tuhan tolong Tuhan. Saya percaya janji Tuhan pasti digenapi. Saudara pelan-pelan Tuhan ubahkan hatinya. Saudara, itu supaya kita jadi sabar, supaya kita juga terus bergantung kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Yang Tuhan mau kita dipulihkan hati kita. Boleh katakan bersama dipulihkan. Dan dipulihkan itu bukan, oh ya kemarin saya udah dipulihkan. No, every day. Saya tahu dalam hidup saya pelan-pelan masih banyak area-area yang Tuhan sedang pulihkan. Lewat apa? Lewat kesulitan. Lewat orang-orang mengecewakan kita. Kita diajar untuk mengampuni. Lewat masa sulit kita diajar untuk bergantung. Sehingga ketakutan kita yang ada, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kalau saya percaya Tuhan itu dahsyat, saya tidak boleh khawatir. Setuju boleh katakan amin. Kalau kita khawatir, kita takut, kita sedang meremehkan atau mengkerdilkan Tuhan. Dan itu salah satu celah dari hubungan yang tidak baik. Sehingga saya perlu membangunnya setiap hari, kedekatan dengan Tuhan. Dan perlu ada di tes ujian. Ketika Tuhan tidak jawab, saya tetap setia enggak? Ketika Tuhan belum buat apa-apa, saya tetap on fire enggak? Itu kedekatan yang dibangun, yang menghasilkan pemulihan yang terus menerus di berbagai area. Dia akan pulihkan kita, dia akan pulihkan iman kita. Dia akan teguhkan hati kita untuk tidak pernah takut di setiap musim kehidupan. Yang percaya, mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, 70 tahun Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel. Hal yang sama juga dia ingin memulihkan keluarga kita. Dia ingin memulihkan yang pernah hilang dalam hidup kita. Ada seorang ibu yang dia katakan dia kehilangan bisnisnya, proyek-proyeknya yang luar biasa. Saya bilang, Bu, Tuhan itu bukan kayak apa ya namanya ya. Ya udah kita setia, dia setia dan kemudian ketika kita buat salah, kemudian dia tinggalkan kita selama-lamanya. Boleh kita buat salah. Tapi justru tangannya selalu terbuka dan dia ambil keputusan. Pastor, saya akan belajar percaya bahkan ketika Tuhan tidak mengembalikan semua yang pernah hilang. Tapi saudara tahu, yang dia lakukan, dia terus mencintai Tuhan. Dia bangun area mana lagi yang Tuhan masih mau supaya saya pulih. Pelan-pelan dia bangun, pelan-pelan dia benerin hatinya. Pelan-pelan dia bangun semua hubungan. Bahkan siapa yang dia tahu yang masih ada pahit mungkin dengan dia kecewa. Dia pelan-pelan, bahkan dia bilang seperti ini. Saya sudah coba untuk rekonsiliasi. Tapi dia mempercayai juga kalau saya tidak ada salah. Dia bilang, berarti saya tidak pernah kehilangan orang terbaik. Mereka akan kehilangan saya. Karena dia sudah coba membangun semuanya. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Kemudian Tuhan mengembalikan yang dia tidak pernah pikirkan. Ini wanita loh Bu. Yang dia bilang, Tuhan saya rasa saya ada panggilan untuk bekerja. Tapi saya melayani Tuhan. Dia sempat berhenti. Tapi dia bilang, saudara tahu dia sampai bilang, Tuhan kalau engkau tidak tuntun saya nggak berani. Saudara ini perempuan, saya kalau Tuhan tidak tuntun saya tidak berani. Dia nangis nggak berhenti, dia bangun kekuatannya. Suaminya berdoa puasa, dia berdoa puasa. Dan dia minta tuntunan Tuhan. Sambil dia minta, dia bilang Tuhan koreksi bagian mana yang belum pulih. Karena dia tidak mau melayani Tuhan, mengikut Tuhan, bahkan klaim janji Tuhan. Sementara dia sendiri masih banyak bonyok sana sini, masih banyak kurang sana sini. Jadi yang dia lakukan, dia bangun semuanya, dia bayar harga untuk membangun relasi. Dia bangun semuanya, saudara tahu Tuhan pulihkan dengan cara yang luar biasa. Sampai gak berhenti nangis, Tuhan percayakan proyek-proyek yang besar yang bertahun-tahun hilang. Saudara Tuhan tidak pernah dia berhutang. Setuju boleh katakan amin. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan bilang apa ini saudara? Bahwa orang yang maju sambil menabur benih. Jadi kita bukan mundur. Saudara setuju boleh katakan amin. Nabi Ezra yang menulis ini, dia memimpin bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Dan dia tulis ini bahwa ada janji Tuhan. Boleh katakan janji Tuhan. Dan itu harus dipegang. Sampai hari ini saya pegang anak-anak saya, keluarga saya pegang semuanya. Terlepas Tuhan mau buat apa. Tapi saya percaya kita punya Bapa yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Dia katakan bahwa semua yang hilang, the lost year, tahun 2025 banyak yang kita kehilangan buku saudara.
Mungkin kita kehilangan banyak dari keuangan, pekerjaan, orang-orang terbaik, mungkin kesempatan. Saudara, tapi ingat kita tidak pernah kehilangan selama Yesus menjadi yang utama dalam hidup kita. Setuju boleh katakan amin. Anda tidak akan pernah kehilangan. Setuju boleh katakan amin. Sampai hari ini saudara, people come and go. Musim come and go. Musim tidak bisa kita tarik saudara. Tapi yang kita bisa ingat dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Yang berkata apa? Lihat Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Sampai hari ini saya punya banyak mimpi saudara. Banyak sekali mimpi. Dan tidak kejadian. Belum kejadian. Tapi perlahan-lahan ada yang mulai kejadian. Saudara, karena apa yang kita percayai itu yang mendatangi kita. Firman Tuhan berkata tekun itu kita lakukan terus menerus. Saudara, firman Tuhan berkata apa saudara? Dikatakan firman Tuhan. Firmannya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Mungkin lagu tadi boleh. Dan janganlah perhatikan apa? Hal-hal yang dari zaman purbakala. Selanjutnya bilang apa? Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru saudara. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, mari taruh itu dalam hati. 2026 sudah memasuk bulan kedua. Taruh Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan sedang lakukan dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Saudara, perbedaannya Tuhan menjawab orang lain dan Tuhan tidak menjawab. Semua tergantung kita saudara. Setuju boleh katakan amin. Tergantung kita. Kita percaya atau tidak. Dan saya memilih untuk percaya. Semakin ada kontroversi keadaan. Semakin saya gantung Tuhan. Saya bergantung penuh. Nggak terjadi nggak apa-apa. Itu bukan bagian kita. Karena kalau tidak terjadi, Tuhan akan melakukan yang lebih dahsyat daripada yang Anda dan saya minta. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu yang saya lihat sampai hari ini. Bapak ibu-ibu sekalian, sampai hari ini. Saya mungkin gak bisa bersaksi detail. Tapi keluarga anak-anak semua lihat apa yang Tuhan buat. Bahkan masih ada yang Tuhan sedang kerjakan dan saya pun kumpul anak-anak bilang kalian lihat. Mama papa dari dulu melayani Tuhan, nggak pernah lihat apa-apa, nggak pernah mikir apa-apa, nggak pernah oh iya saya melayani Tuhan karena ada sesuatu, nggak. Anak-anak tahu sampai hari ini. Dan saya bilang kalian melihat dengan bukti nyata. Mereka tahu kami susah dari dulu, mereka tahu kami struggle, mengalami proses, mengalami pokoknya kehilangan, mengalami proses tantangan-tantangan yang besar dan anak-anak saya saksi hidup. Tadi malam kita video call anak-anak yang di luar negeri, saudara, dan yang di Indonesia. Saya bilang kalian lihat sendiri. Sampai anak saya yang paling kecil 21 tahun. Yang sempat dulu dia hampir gak percaya kepada Tuhan. Hari ini dia begitu luar biasa. Dan saya bilang kamu lihat. Anak-anak cowok saya suka panggil boy. Kamu lihat boy, Tuhan dahsyat gak? Dia kaget. Saya panggil juga anak yang lain, lihat Tuhan dahsyat gak? Jangan pernah mengikut Tuhan karena apa yang dia kasih. Karena kalau seperti itu semua orang di luar juga bisa. Jangan melayani Tuhan karena oh iya karena tempat besar. Karena sesuatu yang jangan. Jangan saya bilang anak-anak layani Tuhan. Kerjakan dari yang kecil yang orang tidak lihat. Itu yang membuat kau pulang dengan sorak-sorai dan berkas-berkasnya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Saya mengencourage ibu-ibu di tempat ini. Jangan karena oh gereja sana lebih hebat. Gereja sana lebih powerful. Gereja sana lebih happening. No. Melayani Tuhan di mana Anda ditanam saudara. Setuju boleh katakan amin. Itu yang saya pegang dari dulu. Kalau Anda ditanam di tempat ini. Tidak peduli rumput di luar seperti apa. Karena justru hal yang kecil. Itu diuji oleh Tuhan. Itu yang saya lakukan dari dulu saudara. Sebab itu saya mengencourage Tuhan tidak memberkati. Oh karena saya ada di gereja besar. Di gereja luar biasa dan berkat mengalir. No, justru saya melihat ketika saya melakukan hal yang kecil. Dan orang tidak lihat. Dan setia melayani Tuhan. Setia memberi hidup. Membagi hidup dengan orang lain. Saya melihat justru penggenapan janji Tuhan. Begitu luar biasa. Yang percaya boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Karena hari-hari gini banyak terjadi ya. Terjadi happening gereja sana, happening gereja sana.
Saudara, yang paling aman masjid. Benar gak saudara? Iya, masjid mau kemana? Anda tidak pernah kehilangan, mungkin cuman hilang sendal doang. Saudara, benar gak saudara? Tapi saudara nggak pernah ada ketakutan, betul nggak? Umat di sini ke sini, umat di sana. Nah, hari ini saya ingin mengencourage jemaat Tuhan di tempat ini, bangun gereja di tempat ini. Bangun saudara, tanam hidup. Tidak ada orang yang bertumbuh tanpa ditanam. Nggak ada saudara. Kau akan melihat kemudian Tuhan buka pintu anak-anak, buka jalan. Kenapa? Karena kesetiaan, ketekunan itu salah satu buah dari hubungan relationship yang baik dengan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Pada zaman dulu tidak ada pilihan. Petrus, Paulus, yang lain nggak ada pilihan. Oh di sini gereja bagus, oh di sini banyak. Enggak, mereka dikejar-kejar. Mereka seperti orang-orang yang sudah tidak punya harapan. Hari ini saya itu yang saya selalu percayai. Sehingga ketika firman Tuhan dari dulu suami saya selalu bilang layani Tuhan, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Anak saya yang paling kecil dari dia mau ateis sampai kemudian dia dipulihkan. Saudara, dan menjadi orang yang on fire melayani Tuhan. Semua sound system, semua video edit, semuanya yang paling sulit apapun dia kerjakan sampai subuh-subuh. Tidak dibayar, tidak apa saudara. Karena saya di gereja pun saya pelayanan, kebetulan saya memang ada kasih ministry, kita nggak ambil uang. Saya ajar anak-anak, berkat itu besok-besok bisa datang. Nggak tahu dari mana. Jangan pernah takut. Saudara, Tuhan buka jalan, dia bikin kue. Dan Tuhan buka jalan untuk bisnisnya pelan-pelan. Bahkan ada hal-hal yang Tuhan bukakan. Saudara, Tuhan gak berutang. Bahkan saya bilang sama anak saya, mama yakin sekali. Kamu siang dan malam dukung pekerjaan Tuhan. Dan sementara orang lain ya punya pilihan. Betul gak saudara? Ya punya pilihan. Karena dari dulu saya punya pilihan. Orang lain mungkin boleh kayak semangat kemudian hilang. Kalau gak panas gak dingin saudara. Tapi dari dulu saya memilih, Tuhan saya mau panas. Setuju boleh katakan amin. Bilang kiri kanan, on fire dong. Gitu. Amin. Dan itu saya pilihan dari dulu saudara. Kadang kan kita kalau satu ke gereja ya kita on fire ya. Teman baik ke gereja, bestie kita on fire. Satu keluar, semua keluar. Kita tidak ada perjanjian dengan Tuhan seperti itu. Betul gak saudara? Ada orang yang dia bestie banget. Loh, kita bukan bestie-bestian saudara. Kita deal dengan Tuhan, mengikut Tuhan. Amin. Pada zaman dulu gak ada, oh ini bestie ya saya ikut kamu. Enggak, yang terjadi biasanya satu keluar, satu memanggil grupnya yang dekat saudara. Dan kemudian pertanyaannya, saudara sedang mengikut siapa? Itu yang terjadi. Ada yang teman-teman satu ke gereja, aduh dia gak ke gereja, ya udah gua enggak deh. Saudara, ya itu pilihan yang saya pilih sejak dulu sampai hari ini. Yang membuat saya melihat sampai hari ini, Bu, mujizat gak berhenti, pertolongan gak berhenti, pintu terbuka gak berhenti. Karena saya memilih bertumbuh, saya memilih terhubung. Sehingga pemulihan daripada Tuhan itu terus terjadi. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Jadi selama Tuhan ada memerintah dalam kehidupan kita, pemulihan, restoration, besar-besaran itu terus terjadi. Sampai hari ini saudara, saya terus mempercayai pemulihan yang besar terjadi dengan luar biasa. Dan firman Allah berkata, jangan ingat-ingat yang dahulu. Karena apa? Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, yang sedang dia kerjakan. Dia katakan, belumkah kamu mengetahuinya? Karena dia sedang kerjakan banyak kali enggak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, jadi mari hari ini bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa kita, dalam kesetiaan kita, dalam beribadah. Kalau saudara melayani, saudara gak perlu diajak-ajak. Itu yang saya tahu. Gak perlu, apalagi dipaksa-paksa. Ya Allah, ini zaman kapan saudara ya? Gak perlu saudara. Bayangin kalau saya mau dipanggil orang yang terkenal tanpa diundang. Saya menawarkan diri. Ini Yesus. Dia bilang pekerja sedikit. Saya percaya ibu-ibu semuanya juga ada kesibukan masing-masing ya. Tapi kalau hubungan yang dibangun, yang dipulihkan hati kita, relationship kita dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, saya percaya saudara akan memberi diri untuk melayani. Apapun itu, anak saya bilang melayani Tuhan apapun itu.
Jadi dia mau bantu apa? Bantu sekolah minggu, mau bantu singers, mau bantu nyanyi, urus jadwal gereja atau apapun itu bagian dari pelayanan. Biasa orang kejar di atas saudara ya. Buat saya melayani Tuhan apapun itu mulia. Saudara jadi asyir, saudara pikir Tuhan gak catat. Saudara bawa jiwa, saudara pikir Tuhan gak catat. Oh saya yakin sekali semua ada catatannya. Sebab itu saya suka kaget saudara kemudian Tuhan buka jalan ini. Tuhan buka jalan anak-anak, Tuhan buka jalan keluarga. Bahkan banyak bonus-bonus yang Tuhan kasih. Aduh Tuhan, mama saya sampai bilang kesetiaan kamu. Suami anak-anak melayani, ada upahnya dan itu yang dilihat. Saudara sampai hari ini mama saya 80 tahun masih puasa kadang 1 minggu 3 kali. Saudara gak berhenti jam-jam doanya karena itu pilihan. Tidak peduli oh iya saya gak dapat uang banyak emang Tuhan janji apa? Kita banyak uang baru kita setia. Enggak, dari dulu saya belajar dari gak ada uang pas-pasan, pas perlu ada. Tapi saya mau belajar terhubung dengan Tuhan. Sumber hidup kita. Saudara akan melihat anak-anak diubahkan, suami diubahkan, pekerjaan dibukakan jalan. Kalau relationship kita grow, bertumbuh. Lihat, yang lama kita perlu buang. Saudara, saya belajar yang terakhir saya tutup dengan ini. Ada hubungan-hubungan yang rusak, ada hubungan-hubungan yang terluka. Yang kita pasti lewatin, even di gereja, dalam pelayanan. Itu biasa saudara. Kalau kita dewasa, kita bisa melihat itu adalah cara Tuhan memproses kita. Amin. Saudara kalau kita masih api muda menyala, dia akan proses terus. Dia akan proses terus saudara. Saya ingat ada orang yang diizinkan mengecewakan dulu. Mungkin saya cepat nangis langsung drop langsung kecewa. Tapi belakangan oh iya ya gak apa-apa. Respon saya ya saya tidak ada masalah apapun. Kalau dia ada masalah ya itu urusan dia. Buat saya tidak ada masalah. Ya tabur aja yang baik. Dan kemudian biarkan Tuhan bela. Ngapain habis energi. Betul gak saudara? Lebih baik saudara bekerja, urus rumah tangga, bangun karir, melayani. Daripada ada hal-hal yang negatif saudara. Kalau ada ya kita bereskan. Tapi kalau sudah beres kalau ada hal-hal yang gak perlu ambil energi. Ya kita bikin boundaries lah. Iya kan saudara ya. Tapi tetap baik. Bilang kiri kanan jangan buang energi. Enggak saudara ya. Bener ya. Lebih baik saya lihat seperti ibu-ibu yang udah cantik-cantik luar biasa ini ya saudara ya. Bener enggak saudara? Lebih baik kita energi kekuatan yang bagus itu saudara kerja, saudara bangun hubungan, jangkau jiwa, melayani Tuhan. Iya kan saudara? Dan saya percaya ada banyak yang Tuhan bisa percayakan buat setiap kita di tempat ini. Saya lihat ibu-ibu cantik-cantik loh, bener asli. Saya jarang lihat ibadah wanita secantik-cantik ini saudara. Aduh benar ini jujur saya masih keren banget saudara, benar. Makanya saudara daripada itu lebih baik kita bangun hal yang positif. Setuju boleh katakan amin. Kalau ada orang mengecewakan kita ya udah kita lepaskan pengampunan. Pasti kecewa pasti adalah sakit hati nggak apa-apa. Tapi kita kan memilih merespon dengan baik. Setuju boleh katakan amin. Karena kita semua sedang diproses. Dia diproses, kita diproses. Kalau dia mengecewakan kita juga bisa mengecewakan orang lain. Jadi saya cuma lihat oh ya udahlah. Kalau memang Tuhan mau kirim dia dalam hidup saya. Saudara ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia memilih mungkin bukan menjadi orang yang paling dekat dengan saya. Ya udah nggak apa-apa saya lepas berkat. Mungkin musimnya sudah selesai. Tapi saudara, kalau kita keluarga Allah ada beda pendapat, ada beda seperti ini. Ada dari Sumatera, horas, wah suaranya kencang. Apa-apa pula ini kayaknya. Itu kan beda dengan orang yang dari Solo. Jadi kita bisa, oh saya cuma bilang anak-anak saya, oh dia dari Surabaya. Baru belum ngomong mata udah gede gitu kan. Jadi karena suami saya orang Surabaya saudara ya. Jadi ngawur gitu saudara. Jadi saya bilang gak apa-apa itu orang Surabaya. Tapi gak semua orang Surabaya begitu. Iya kan. Tapi karena saya lihat suami saya dulu kan kalem. Karena masih memenangkan ya kan. Setelah dimenangkan baru keluar aslinya. Aduh ternyata orang Surabaya itu ngawur gitu. Ya, akhirnya saya pikir oh itu aksen suami saya. Iya kan saudara ya. Jadi kita perlu suami saya kalau jalan pelan. Nah saya jalan cepat saudara. Jadi saya pikir oh iya saya mesti pelan-pelan. Jadi saya bilang anak-anak gak apa-apa, mama kan lebih aktif kan. Kalau papa mungkin ya zaman-zaman kayak Dedi Dores, zaman-zaman dulu. Jadi saudara apa yang kita bangun? Hubungan yang saya bangun di rumah. Kita bangun kelucuan, kita bangun sukacita, kita bangun ada masalah-masalah, ya jangan dulu diomongin. Yang paling penting kita bangun kesatuan. Saudara lihat berkat mengalir. Mazmur 133 dan bonusnya awet muda. Boleh tepuk tangan dulu? Iya. Bocoran ya, saya
mungkin ntar lagi 20 tahun menopause ya. Jadi saudara, jadi udah mau 20 tahun loh menopause. Kalau orang ketakutan teman saya takut. Ini ternyata yang penting cinta hadirat Tuhan. Awet muda. Ingat, energi jangan kita buang percuma. Saudara nanti gampang tua, saudara. Saya cuci muka aja pakai sabun bayi, saudara, karena murah meriah. Makeup ini sisa anak-anak kasih ke mama. Mama bagian pengiritan. Tapi saudara kita perlu bangun setiap hari. Makan sederhana aja. Saudara kalau ada orang ajak makan di luar ya puji Tuhan gitu saudara ya. Tapi kalau makan hari-hari sederhana aja. Sukacita dibangun. Masalah tertutup banyak sekali saudara. Saya tutup kamar, saya nangis. Saya bilang Tuhan kau baik. Saya tetap sembah Engkau. Tinggikan Engkau. Dan percaya pemulihan sedang terjadi. Saya yakin. Jadi saya gambarkan anak-anak saya bakal seperti ini. Keluarga saya bakal seperti ini. Saya akan melihat terjadi. Itu yang saya gambarkan. Iman itu yang kita belum lihat tapi kita percaya. Jadi percaya. Setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ingat energi yang tidak penting buang. Bangun energi yang baik. Bangun relationship dengan Tuhan. Kedekatan kita dan semua yang lama buang saudara. Dan jalan dengan jalan pemulihan. Dia katakan sekalipun mencucurkan air mata. Saudara akan pulang dengan sorak-sorai. Berkas-berkas dia sertakan dalam hidup kita. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan masih bekerja. Boleh katakan Tuhan masih bekerja. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Dia sanggup memulihkan. Yesus setia. Mari angkat tanganmu yang percaya. Dia sedang mendengar. Berkali-kali. Amin. Berkali-kali. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Angkat tanganmu tinggi yang percaya. Dia sedang memulihkan hati, hidupmu, keluarga. Berkali-kali kami percaya Tuhan. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Dia ada. Yesus setia. Berkali-kali, amin. Kami percaya terjadi. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Berapa di antara saudara hari ini yang mau mempercayai bahwa Tuhan sedang memulihkan setiap kita. Dia sedang menjawab doa-doa yang Anda bangun selama ini dengan Dia. Dia Bapa yang setia. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun kedekatan dengan Bapa. Sumber hidup kita, sumber hidup keluarga kita. Engkau akan melihat ketika engkau bangun hubungan, relationship dipulihkan, overflow restoration, mengalir pemulihan besar-besaran di tengah keluarga, anak-anak, suami, orang tua, pekerjaan, keuangan, seluruh area hidup. Dia akan alirkan pemulihan, kesembuhan, mengalir dengan dahsyat seperti 70 tahun bangsa Israel dibawa pulang ke Yerusalem dari tempat pembuangan, tempat mereka kehilangan pengharapan, tempat mereka bukan siapa-siapa dan ingin menyerah. Tapi kuasa yang dahsyat itu memulihkan, mengembalikan, dibawa ke stage yang Tuhan mau.
Hari ini jika itu doa saudara, boleh bersama dengan saya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang percaya dan berkata, Tuhan pulihkan hatiku, pulihkan rohaniku, pulihkan cintaku kepadamu, pulihkan hubungan yang mungkin mulai padam, mulai rusak. Katakan pulihkan mungkin semangat yang mulai undur melayani Tuhan. Oh Bapa, Shandarakaya Ranabaya Shandarabaya. Pulihkan, mungkin ada di antara Anda terluka, ada di antara Anda mengalami kesendirian, mengalami ketakutan, mengalami tekanan-tekanan yang membuat Anda sulit untuk bertumbuh. Tapi hari ini izinkan Roh Kudus mengalir in Jesus name, in Jesus name. Oh Father, I pray Engkau sedang pulihkan setiap kami dalam nama Yesus. Engkau sedang sembuhkan hati kami Tuhan, seperti Engkau memulihkan bangsa Israel the lost year. I pray, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dari depan sampai belakang, sampai di mana suara ini dapat didengar. Pemulihan sedang terjadi luar biasa di dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Amin. Shandarakaya Rana. Kali terjadi dalam nama Yesus. Berkali-kali Tuhan sedang pulihkan rasa sakit. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Ini iman kami, ini keyakinan kami. Amin. Anak-anak mengalami pemulihan, orang tua, suami. Berkali-kali kau kuatkan. Right now, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam Ada. Yesus setia. Kami percaya Tuhan, kami terima janji Tuhan. Hari ini juga kami akan lupakan yang sudah lalu Tuhan. Kami gunakan energi, kekuatan kami untuk hal yang baik. Kami tidak akan membuang energi percuma untuk hal yang kurang baik. Kami mau fokus buat Engkau. Karena kami percaya Bapa yang sangat baik sedang merancangkan semua hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar. Sehingga kami akan dibuat terkejut, bersuka cita, bersorak-sorai sambil pulang membawa berkas-berkasnya. Biar itu terjadi kepada seluruh kami yang hadir pada saat ini. GBI Tampak Siring di dalam nama Yesus. Bahkan semua yang di rumah, pertolongan Tuhan turun sempurna. Kami hidup, bangun kembali, melayani Tuhan, excited kembali. Karena Yesus tidak akan ada duanya dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami Tuhan. Mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang mengajar hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati, berdoa juga setiap pokok doa yang telah diberikan Tuhan yang ada di depan. Tuhan menjawab doa. Mazmur 65 ayat 2. Tuhan menjawab doa. Dan apa yang menjadi pergumulan yang sudah ditulis dengan iman. Kami sepakat dalam doa di dalam nama Yesus. Apa yang tidak pernah dipikirkan Tuhan siapkan. Apa yang menjadi seruan siang dan malam Tuhan yang menjawab dari surga. Dan itu boleh terjadi bahkan seluruh kami yang ada pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat baby Valerie yang sudah menjadi berkat Tuhan di Melbourne. Kami tahu dia akan menjadi
anak yang luar biasa. Haleluya. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan akan dipakai luar biasa. Terima kasih, kami akan pulang. Dan Tuhan, kami memohon berkat yang baru daripada Bapa. Kami arahkan tangan kami, kedangkan tangan kami, dan Engkau sendiri yang menumpangkan tangan atas seluruh kami tanpa terkecuali. Sehingga kami pulang pada saat ini, mari pulang bawa berkat yang baru dari Bapa. Cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan, seluruh perjalanan iman kita. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya dengan berkat daripada Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang dahsyat, kami terima semua janji Tuhan terjadi sempurna mulai hari ini. Di dalam nama Yesus yang bersyukur sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.